Kenapa dokter langsung minta pasang ring? Lihat EKG-nya saja sudah bikin merinding. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Kali ini kita akan membahas kenapa dalam situasi tertentu, begitu dokter melihat hasil EKG, langsung saja muncul keputusan untuk melakukan PCI alias pasang ring di pembuluh darah jantung. Mungkin buat sebagian orang terdengar seperti keputusan yang terburu-buru. Padahal baru lihat kertas dengan garis aneh-aneh seperti ini, sudah langsung disarankan masuk ke ruang kateterisasi. Tapi percaya deh, di dunia kardiologi ada hal-hal yang nggak pakai nanti-nanti. Salah satunya ya ini, ST elevation myocardial infarction atau STEMI, khususnya yang tampilannya seperti batu nisan di EKG. Gambaran EKG yang disebut tombstone ini biasanya terjadi pada infak dinding anterior, yaitu bagian depan otot jantung. Kenapa bentuknya disebut seperti batu nisan? Karena gelombang ST-nya itu naik tinggi, lebar, dan menyatu dengan gelombang T. Membentuk kurva yang mencolok seperti, ya itu tadi, batu nisan. Dan buat kami para dokter jantung, ini adalah salah satu bentuk EKG yang membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa? Ini menandakan bahwa sedang terjadi kerusakan besar-besaran pada otot jantung. Dan waktunya sangat-sangat terbatas. Dalam kasus seperti ini, ada dua jalur utama penanganan. Pertama, dengan obat penghancur bekuan darah atau trombolitik. Kedua, dengan tindakan PCI atau percutaneous coronary intervention alias pasang ring. Di Indonesia, trombolitik yang paling sering kita temukan adalah streptokinase dan alteplase. Tapi sayangnya, meskipun bisa membantu membuka pembuluh darah yang tersumbat, obat ini nggak bisa menjamin hasilnya. Kadang berhasil, kadang tidak. Dan kalau sudah gagal, waktu yang kita buang itu nggak bisa kembali. Itu ibaratnya kayak nunggu ojek online kelamaan, padahal kita bisa jalan kaki lebih cepat. PCI di sisi lain adalah metode yang lebih pasti. Begitu pasiennya masuk lab kateterisasi, kita bisa langsung melihat pembuluh darah mana yang tersumbat, seberapa parah sumbatannya, dan bisa langsung kita bersihkan serta pasang ring. Secara statistik, PCI memberikan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Nyaris mendekati 100% untuk membuka sumbatan arteri koroner. Dan bukan hanya soal sumbatan, kita juga bisa memantau aliran darahnya secara real time. Bayangkan punya GPS lengkap untuk jantung Anda. Nah, itulah keunggulan PCI dibandingkan hanya menebak-nebak dengan obat. Namun tentu saja, PCI ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Butuh fasilitas rumah sakit dengan cath lab, tim terlatih, dan ketersediaan dokter jantung yang sudah ambil fellow intervensi. Makanya protokol global menyebutkan jika PCI bisa dilakukan dalam waktu 2 jam atau 120 menit sejak pasien pertama kali kontak dengan tenaga medis, maka PCI adalah pilihan utama. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya karena lokasinya terpencil atau tidak tersedia fasilitas, maka trombolitik itu tetap jadi penyelamat utama. Nah, di Indonesia tantangannya itu lumayan besar. Tidak semua rumah sakit punya cath lab. Belum lagi kalau kondisi lalu lintasnya itu mirip sinetron, dramatis dan penuh kejutan. Jadi dalam banyak kasus, tenaga medis di lapangan itu harus cepat berpikir, apakah trombolitik dulu atau langsung rujuk untuk PCI. Ini bukan keputusan sembarangan, karena setiap menit keterlambatan bisa berarti kematian sel otot jantung yang tidak bisa diperbaiki. Buat masyarakat awam, yang perlu dipahami adalah ketika dokter melihat EKG dengan ST elevation, apalagi model tombstone seperti tadi, itu adalah sinyal bahaya tingkat tinggi. Jadi bukan karena panik atau terburu-buru, tapi karena kami tahu otot jantung Anda itu sedang sekarat. Bayangkan jika api membakar rumah dan kita cuma sibuk diskusi mau pakai ember atau panggil pemadam kebakaran. Kadang satu keputusan cepat bisa menyelamatkan segalanya. Dan kenapa ya bagian anterior atau bagian depan jantung itu begitu penting? Karena di sanalah letak salah satu arteri utama jantung atau left anterior descending artery atau LAD. Kalau LAD ini tersumbat total dan tidak segera ditangani, risikonya bukan hanya gagal jantung, tapi juga kematian mendadak. LAD ini bahkan dapat julukan the widow maker, saking mematikannya bila tersumbat. Serem ya? Tapi itulah kenyataannya. Jadi kalau Anda atau orang di sekitar Anda itu mengalami nyeri dada yang hebat, terasa seperti ditindih beban berat, menjalar ke lengan kiri, disertai keringat dingin dan mual, jangan tunda, segera ke rumah sakit yang punya fasilitas jantung. Karena semakin cepat penanganannya, semakin besar harapan hidup dan kualitas jantung yang bisa diselamatkan. Sebagai dokter jantung, saya sering bilang, lebih baik kita curiga dan ternyata bukan serangan jantung daripada kita santai dan ternyata kita kehilangan waktu emas. Jangan ragu, jangan malu, dan jangan tunggu.
Edukasi ini penting banget ya untuk disebarluaskan. Jadi kalau menurut kamu informasi ini bermanfaat, yuk bantu share ke keluarga, teman, atau siapapun di sekitarmu. Bisa jadi satu postingan kamu bisa menyelamatkan satu nyawa.